Kami bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang. Akreditasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi mana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rana Gustianugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai metode demonstrasi yang dimana akan disampaikan satu persatu oleh teman-teman saya. Sebelum dipaparkan, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Wulan Sri Lestari dengan NIM 2101018. Yang kedua ada Diaz Nila Muangila dengan NIM 2103093. Yang ketiga ada Ranti Veronica dengan NIM 2105726. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Syekh Hanu Fatur Rahman dengan NIM 2109250. Baik, pada pembahasan akan dibagi beberapa poin penting. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga tujuan, dan lain sebagainya. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja simak untuk ke pembahasan kepada pemateri yang pertama, dan selanjutnya saya persilahkan. Pengertian metode demonstrasi. Secara umum, metode demonstrasi adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan bantuan alat peraga serta peragaan untuk menjelaskan materi ajar. Biasanya, metode ini digunakan untuk materi ajar yang membutuhkan peragaan atau percobaan seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengertian metode demonstrasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut derajat. Metode demonstrasi adalah metode belajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Yang kedua, menurut Swedi. Metode demonstrasi adalah cara penyampaian materi dengan memperagakan suatu proses ataupun kegiatan. Umumnya, metode ini digabungkan dengan metode ceramah dan metode tanya-jawab. Tujuan metode demonstrasi. Adapun tujuan metode demonstrasi dalam proses mengajar adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Selain itu, demonstrasi juga bertujuan untuk menunjukkan atau memperagakan suatu keterampilan yang akan dipelajari oleh anak didik. Sejalan dengan itu, metode demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan terhadap anak didik bagaimana sesuatu harus terjadi dengan cara yang paling baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari metode demonstrasi, yang dimana menurut Winata Putra ada beberapa karakteristik di metode demonstrasi ini. Yang pertama, mempertunjukkan objek yang sebenarnya. Yang kedua, adanya proses peniruan. Yang ketiga, adanya alat bantu. Yang keempat, memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa itu aktif. Dan yang terakhir ada metode demonstrasi ini dapat dilakukan oleh guru ataupun siswa yang melakukannya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Oke ya, kita yang pertama dulu yakni mempertunjukkan objek yang sebenarnya. Nah, jadi pada karakteristik ini guru senantiasa untuk mempertunjukkan objek yang sebenarnya. Objek yang dibawakan itu akan seperti apa gitu sehingga siswa dapat melihat dan dapat ditirukan di proses pembelajaran nanti. Seperti itu kurang lebihnya ya. Yang kedua adanya proses peniruan. Nah, proses peniruan ini dilakukan ketika siswa sudah melihat objek
objek apa sih yang telah dikeluarkan oleh gurunya. Nah, ketika sudah melihat objek tersebut, siswa dapat meniru apa sih yang akan siswa tiru dalam objek tersebut. Contohnya, misalkan guru itu membawa objek bahwa membawa objek gambar seekor macan. Nah, jadi nanti siswa dapat menirukan objek tersebut bahwa nanti siswa akan berperan sebagai macan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, selain itu juga adanya alat bantu. Nah, alat bantu ini dapat membantu guru untuk agar siswa itu lebih paham gitu ya. Kalau misalkan tanpa alat peraga atau alat bantu, maka itu akan membuat siswa itu kesulitan dalam menirukan objeknya gitu ya. Nah, yang keempat adanya memerlukan tempat yang strategis ya, betul sekali ya. Apakah bisa dilakukan di kelas? Itu bisa sekali ya. Nah, tapi sebaiknya itu mencari tempat yang strategis di mana dapat memungkinkan seluruh siswa itu aktif gitu dalam proses pembelajaran tersebut, dikarenakan ini kan akan adanya proses peniruan dalam suatu pembelajaran gitu ya. Jadi diusahakan tempat itu yang strategis yang dimana bisa digunakan dan banyak ruang gitu untuk siswa bergerak dan untuk siswa aktif seperti itu ya. Dan yang terakhir, dapat guru ataupun siswa yang melakukannya. Ya, betul sekali. Dalam metode demonstrasi ini bisa guru dan bisa juga siswa melakukan metode demonstrasi ini ya, dikarenakan guru pun bisa mempraktekkan seperti tadi yang dicontohkan. Kalau misalkan guru membawa gambar macan, guru bisa mempraktekkan suara macan itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Dan siswa pun seperti itu. Jadi ya, ketika siswa ditunjukkan objek, nah siswa juga dapat melakukan peniruan di objek tersebut. Kayak tadi gambar macan, siswa dapat bagaimana sih suara macan gitu ya. Untuk contoh selanjutnya kayak misalkan soal cerita mengenai Timun Mas dan raksasa misalkan ya. Nah, di situ juga kita siswa dan guru itu bisa melakukan metode demonstrasi ini gitu ya. Karena bisa kita langsung bisa berperan gitu, bisa jadi ada siswa yang menjadi Timun Masnya dan ada guru yang menjadi si raksasanya, dan ketika itu dilakukan akan saling berkaitan sama satu sama lainnya gitu ya. Nah, mungkin itu sih pembahasan mengenai karakteristik dari metode demonstrasi ini. Nah, pokoknya itu dari poin pertama hingga poin kelima tadi itu saling berkaitan satu sama lain gitu ya untuk melakukan metode demonstrasi ini. Karena metode demonstrasi ini adalah metode yang dimana siswa harus dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran, dan intinya siswa itu dapat kembali mendemonstrasikan atau melakukan peniruan apa yang disampaikan atau apa yang diperagakan oleh gurunya tersebut, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat metode pembelajaran demonstrasi. Manfaat pertama bagi guru, yaitu guru memperoleh hasil data pembelajaran siswa. Yang kedua, guru meningkatkan cara belajar siswa yang aktif. Yang ketiga, meningkatkan hubungan interaksi dengan siswa. Dan yang terakhir, ada sebagai indikasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, manfaat yang kedua yaitu bagi siswa. Manfaat pertama bagi siswa yaitu meningkatkan prestasi belajar seperti pemahaman, penugasan, mutu proses, dan transfer belajar dari kelompok ke individu. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ini yaitu efektif mendorong siswa untuk tanggap terhadap permasalahan yang harus dipecahkan. Yang keempat yaitu terampil dalam menyelesaikan soal-soal. Dan yang terakhir ada kemampuan awal siswa dapat digali secara optimal agar siswa dapat belajar lebih mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan mengaitkan dengan pelajaran yang baru. Lalu bagaimana ya cara penerapan dari metode demokrasi yang tadi sudah dijelaskan? Untuk itu, simak video selanjutnya mengenai bagaimana cara penerapan metode demokrasi pada pembelajaran PKN di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang mau pimpin doa?
Boleh, silahkan Arnando. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Jangan lupa untuk duduk yang rapi dan persiapkan untuk pembelajaran yang menyenangkan ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran atau belajar mengenai mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, dengan tujuan kita akan mengetahui apa saja cara yang digunakan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama atau bagaimana langkah-langkahnya. Nah, untuk itu simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Ya, Apakah kalian pernah melakukan pemilihan kelas sebelumnya? pernah. Nah, jika pernah, pemilihan kelas ini merupakan salah satu bentuk dari pengambilan keputusan secara bersama. Jadi Bu, apa sih pengambilan keputusan secara bersama itu? Jadi, pengambilan keputusan secara bersama itu merupakan keputusan yang diambil dengan melibatkan beberapa orang atau kelompok mengenai suatu solusi permasalahan ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya tadi pemilihan kelas, pemilihan ketua kelas, ataupun ada juga pemilihan RT, RW, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri biasanya pengambilan keputusan bersama ini dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah ini atau perkumpulan, diskusi, dan lain-lainnya itu biasanya bertujuan untuk mufakat atau mencapai kesepakatan. Nah, jika dalam musyawarah ini tidak mencapai kesepakatan atau mufakat, maka kita bisa melakukan dengan voting. Nah, voting atau sering disebut juga sebagai pemungutan suara itu memiliki cara-cara atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan pada saat pelaksanaannya. Nah, Ibu mencontohkan mengenai pemilihan ketua kelas. Langkah pertama biasanya kalian akan mendapatkan selembaran kertas yang berisikan kandidat-kandidat atau siapa saja yang mencalonkan sebagai ketua kelas. Nah, di sini ada Idoy dan Eti yang mencalonkan sebagai ketua kelas. Lalu biasanya untuk memberikan tanda kalian memilih yang mana, itu kalian bisa memberikan bolong pada foto ataupun nama yang kalian pilih. Nah, misalnya Ibu akan memilih Idoy sebagai ketua kelas. Lalu Ibu akan memberikan bolong seperti ini. Nah, sudah bolong, lalu biasanya langkah kedua kalian lipat selembaran atau kertas yang sudah kalian bolongi. Lalu setelah kalian lipat untuk menjaga kerahasiaannya dan akan untuk dihitung nantinya, kalian bisa masukkan ke dalam kotak pemungutan suara yang sudah disediakan oleh yang menyelenggarakannya. Nah, lalu setelah itu kalian masukkan saja ke dalam kotak pemungutan suara yang sudah disediakan. Lalu tinggal kalian masukkan. Nah, setelah semua dari anggota kelas telah memilih, maka akan dilakukannya penghitungan atau tahap ya hasilnya bagaimana dari pemungutan suara tadi. Nah, di sini tadi di kotak tersebut sudah banyak yang memilih apakah Idoy dan Eti yang akan menjadi anggota kelas. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, di sini pada kertas yang pertama itu ada yang memilih Idoy. Maka untuk itu, untuk nantinya penghitungannya akan lebih mudah, dituliskan saja pada nama Idoy. Jadi di sini dalam artian ini sudah ada yang memilih Idoy, yaitu berjumlah 1 orang. Nah, setelah itu lanjut saja ke kertas berikutnya. Nah, di sini ada yang memilih Idoy lagi. Lalu setelah itu tulis saja langsung di nama yang tertera yaitu Idoy. Lalu kertas yang ketiga
ada yang memilih Eti, maka langsung saja kita tulis pada nama Eti. Lalu kertas yang terakhir itu ada yang memilih Idoy. Nah, lalu kita tulis saja di bagian yang tertera nama Idoy. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Di sini yang paling banyak yaitu yang Idoy, yaitu berjumlah 3 orang yang memilih Idoy. Yang memilih Eti berjumlah 1 orang. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa Idoy menjadi ketua kelas. Ketua kelas. Kenapa Idoy? Karena dalam voting atau pemungutan suara, suara terbanyak itulah menjadi keputusannya. Nah, dalam hal ini Idoy mendapatkan 3 suara, yang mana itu lebih besar daripada yang memilih Eti. Jadi keputusannya Idoy sebagai ketua kelas. Jadi begitulah proses atau cara dari voting atau pemungutan suara. Bagaimana? Apakah kalian mengerti mengenai cara voting? Nah, selanjutnya kita mungkin akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan untuk menanyakannya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.